warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan NIM 2524010676 pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Negeri 1 Payabakung dengan materi sifat amanah dan jujur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas belajar, terlebih dahulu untuk biar kita berkah, sama-sama kita berdoa ya. Tolong satu orang pandu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita harus memperhatikan tempat dan kondisi di mana kita akan menimba ilmu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ada teman-teman kita yang tidak hadir? Tidak. Kita diberi kesehatan sehingga dapat belajar seperti biasa. Sekarang sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu dan tidak boleh lupa yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Udah, maju satu orang. Iya, lagu Indonesia ya. Udah, berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan sebelum kita melanjutkan pelajaran untuk hari ini.
Itu minggu yang lalu kan udah dijelaskan. Masih yang ada yang ingat? Masih. Yaitu masalah sidik, amanah, tablik, fatah. Jadi hari ini kita membahas masalah sifat amanah dan jujur. Ya, jadi sama-sama kita menyaksikan video ya. Jangan lupa tutup pintunya. Ya. Mama boleh bicara sebentar? Boleh dong, Mama. Musa, Iya, Mama. Mama minta tolong Musa kali ini aja untuk mengantar tugas sekolah Nana. Bisa ya? Bisa kan? Kok nggak balik kan Musa? Hati-hati ya. Oh iya, Ra. Itu bukan makanannya, dicek dulu. Jangan sampai ketinggalan. Iya. Oh iya, jangan lupa pasangkan Musa ya. Iya, ya. Iya, anak-anak, itu tadi cerita dari Rara. Tepuk tangan semua, anak-anak. Terima kasih ya, Rara, sudah berbagi cerita tentang luar angkasa. Memang terjadi. Iya, Rara yang cantik dan manis. Waalaikumsalam. Gimana tadi? Sukses dong cerita raketnya? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, raketnya jangan lupa dibalikin dong. Oh ya, raketnya ini satu aja mau dibalikin. Mana dong? Kok? Serius dong, Ra? Jangan bercanda deh. Kan tadi pas pulang mama masukin ke dalam tas. Terus? Di sini nih. Ya, dari mana? Beneran kak. Jadi raketnya beneran hilang ya? Ah, kamu gak marah, Ra? Ini kalau bukan pemain kita, Musa mau minjemin. Dan benar kan nyatanya sekarang roketnya hilang. Ya, nah jadi tadi kita sudah menonton sama-sama videonya. Nah, jadi kalian dapat menanggapi kan ceritanya? Jadi disitulah makna pentingnya sesuatu amanah. Walaupun amanah itu
terbengkalai ataupun tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja musibah. Tapi yang pihak untuk meminjam barang seperti si Nusa dengan adiknya itu, dia tidak tahu alasan ini itu. Yang dia tahu apa yang dia pinjamkan tidak utuh seperti waktu dia memberikannya, ya kan? Nah, jadi kita ketika meminjam barang dari seseorang, maka yang seperti kita pinjam itulah kita kasih balik, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu masalah amanah. Amanah itu harus selalu melekat dalam diri kita. Jadi harus benar-benar kita tanamkan dalam jiwa kita. Karena amanah itu kan dibagi 3. Satu, amanah untuk diri sendiri. Kedua, amanah orang lain. Kepada orang lain. Ketiga, Allah. Ya, amanah kepada diri sendiri. Contohnya yaitu anggota tubuh yang sudah Allah titipkan sama kita itu amanah. Nah, nanti suatu saat di akhirat kita diminta bertanggung jawab. Seandainya itu tidak amanah, maka tidak akan dipertanggung jawab. Begitu juga amanah sama orang lain. Begitu juga dengan Allah. Amanah dengan Allah apa aja? Ya. Alhamdulillah. Jadi kalian dapat memahami, ya. Sekarang kita nggak ada bosan, ya, nggak sentuh, ya. Jadi kita breaking dulu, ya. Ini kawan kita satu orang berdiri, yang lain ikuti, ya. Ya. Di sini juga boleh. Ada. Ya. Ya, yang lain berdiri biar lebih semangat, biar nggak kaku, ya. Ya. Silakan kemari. Ada. Tepuk cinta. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta malaikat, cinta semua. Silakan duduk kembali. Yang lain silakan duduk. Bagaimana, udah fresh, ya? Udah. Jadi sekarang kita melakukan tugas, ya. Ini kegiatan mimpinya, ya. Sudah mengerjakan LKPD. Ya, silakan dikerjakan, ya, anak-anak. Udah, bagaimana, udah mengerti? Jadi cara kerjanya itu, di halaman depan kalian tulis nama dan kelas, ya, jangan lupa karena itu penting sangat, ya. Kelompok aja boleh. Jadi kelompok kan udah kita bagi. Jadi sama kelompoknya aja, ya. Terus di halaman selanjutnya kalian menjawab pertanyaan, ya. Kalian jawab pertanyaan materi yang seperti Ibu sampaikan, ya kan? Terus kalian isi di memasangkan perilaku baik, ya. Jadi memasangkan perilaku baik. Ini cara kerjanya sudah tahu, kan? Jadi yang namanya pasang otomatis antara satu sisi dan satu sisi dipasangkan. Jadi nggak usah kasih tasnya, ya. Bu, yang lembaran kertas ini boleh dikasih satu orang dilepas. Boleh, biar mudah untuk kita kerjakan, ya. Tapi pastikan jangan sampai rusak, ya. Yang lain ada yang ini udah ngerti semua, ya. Selamat mengerjakan. Jadi nanti Ibu nilai. Jadi waktu setelah kalian melakukan tugas kalian, itu nanti kalian presentasi ke depan, ya. Satu kelompok aja, ya. Nah, silakan.
ini tulis nama kelompok ya. Habis itu kejujuran tertib sekolah. Jadi kalian buat masalahnya apa? Apakah kamu pernah beli ini tidak kasih uang? Ya. Yang lain ada yang nggak mengerti? Ini kelompoknya dari mana? Ya? Nah, ya. Jujur itu kan berarti kita tidak berbohong. Itu contohnya. Itu mana jujur? Adalah cara berbohong adalah ada yang nggak ngerti? Nggak ngerti kok. Semua ya. Bisa dong. Kelompok ini bagaimana? Iya. Amanda, Mama, jawab cepat. Iya. Cepat ya. Ya. Kelompok ini. Ya. Alasan tindakan Sandi disebut jujur dan amanah karena dia tadi berbohong, ya kan? Jadi udah bagaimana anak-anak? Sudah siap ya? Nah, jadi sebelum kita presentasikan, kita ice breaking lagi ya? Ya. Nah, jadi siapa satu orang yang bisa ini lagi aja? Agustina, nggak apa-apa. Yang lain berdiri ya, biar konsentrasinya itu lebih kuat, lebih fresh ya. Nah, mana Agustinanya ya? Udah. Mana? Nah, ikutin ya. Tokoh sifat-sifat rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Oke. Nah, lanjutkan lagi ya. Ya. Nah, sekarang kita presentasi ya, anak. Nah, tolong satu orang, satu kelompok ini presentasi. Ya. Kelompok A ya. Ya. Presentasi ke depan. Udah? Disapa kawannya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, saya moderator kelompok. Boleh nama kelompoknya? Nemacu. Arti nama Nemacu? Nenek, mama, cucu. Jadi kelompok Nemacu. Saya moderator kelompok Nemacu akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ya. Jadi ini adalah hasil kerja saya. Perkenalkan dulu. Oke, nama saya Agustina. Ya, nama saya Maria. Nama saya Isra. Nama saya Syifa. Oke. Menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan uraian berikut dengan benar sesuai materi yang diberikan. Yang nomor 1, jelaskan pengertian jujur dan berikan satu contoh perilakunya. Jujur adalah sikap kita dalam mengatakan apa yang sebenarnya dan melakukan apa yang benar tanpa berbohong. Contohnya,
Jika kamu ditanya apa yang kamu lakukan, maka jangan berbohong. Jawablah dengan jujur tanpa mengatakan sesuatu yang lebih sedikit pun. Jika diberi dengan piring, maka berhentilah melihat piring orang lain. Ya, bagus. Nomor 2. Mengapa kejujuran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena sikap jujur adalah sifat suri tauladan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari akan mendapat berkat dan rahmat daripada pengunjung langit. Nomor berikutnya. Refleksi diri. Berikan tanda centang sesuai sikapmu dalam mempelajari materi ini. Saya selalu berusaha berkata dan berperilaku jujur. Apakah sesuai? Sesuai. Saya tidak pernah menyontek ketika mengerjakan ulangan tugas. Sesuai enggak? Sesuai. Saya mengembalikan barang yang bukan milik saya kepada pemiliknya. Sesuai. Saya menjaga rahasia yang dipercayakan teman kepada saya. Sesuai. Saya merasa tenang dan bahagia jika bersikap jujur, amanah dan istiqomah. Masih ada soal lain? Oke, kita lanjut nomor 3. Memasangkan perilaku baik. Pasangkanlah sikap di bawah ini dengan jenis perilaku yang baik dan tepat. Boleh dibacakan oleh wakil moderator kelompok? Rajin sholat tepat waktu setiap hari, termasuk istiqomah. Mengembalikan barang pinjaman teman dalam keadaan baik, termasuk amanah. Berkata sesuai fakta meskipun tidak menyenangkan, termasuk jujur. Terus berusaha belajar walau sering gagal, termasuk istiqomah. Menepati janji yang sudah diucapkan kepada orang lain, termasuk amanah. Tidak menyontek saat ujian, termasuk jujur. Jadi dari pertanyaan dan jawaban yang telah saya bacakan, kami membuka sesi tanya jawab. Ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Ya, silakan. Silakan Amel, mohon berdiri. Apa contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, kamu sedang melihat ada seorang pencuri yang berlari di depanmu. Tapi tiba-tiba ada seorang perampok yang datang ke arahmu. Lalu dia bertanya, apakah kamu lihat? Kamu melihatnya apa enggak? Jawabnya apa? Lihat. Itu kan enggak, itu jujur. Tapi kalau misalnya kamu bilang enggak lihat, itu enggak jujur. Jadi itu adalah salah satu contoh daripada kelompok kamu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang lain? Lagi? Yang lain? Apa itu istiqamah dan ciri-cirinya? Istiqomah adalah sikap kita untuk memberitahukan atau memberitahukan orang lain. Misalnya ada orang teman kita yang nggak sholat, lalu kita beritahu dia sholatlah, maka kita akan mendapat pahala menunaikan sholat, menunaikan puasa dan menunaikan haji bagi yang mampu. Itu termasuk salah satu istiqomah. Ya. Terima kasih ya. Untuk kelompok A, kelompok apa tadi? Kelompok Maju, benar ya? Udah, jadi sekarang bagi kelompok D maju, tolong ditampilkan ya hasil presentasinya, biar bisa dicontoh sama kawan-kawannya ya. Ya. Di Bapak P. Ya, tampilkan ya. Silakan diulangi ya. Nah, terima kasih kepada kelompok A. Jadi setelah kita belajar, kita mengisi LKPD, itu otomatis kalian kan udah paham ya kan? Ya. Apa itu makna jujur, ya kan?
Jadi jujur dan amanah itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena amanah itu salah satu sifatnya Rasulullah. Kita sebagai umat Rasulullah harus memiliki sifat sebagai Rasulullah. Begitu dengan jujur ya. Jadi kalian sudah bisa memahaminya kan? Sekarang kita untuk mengambil keberkahan. Jadi sebelum kita menutup pertemuan kita, jadi terlebih dahulu Ibu mau menjelaskan kembali sedikit masalah amanah dan jujur. Jadi amanah itu fondasi bagi kita biar kita selalu dipercaya. Jadi seperti kisah tadi, kita di saat situasi yang genting, kita harus bisa membedakan mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. Terkadang dengan kejujuran kita itu membahayakan orang lain. Itu kalau memang tidak terlalu fatal, bisa kita berbohong untuk demi kebaikan. Bila kebohongan itu yang mengancam nyawa seseorang. Tetapi kalau dengan cara kita berbohong, itu bisa membahayakan orang lain, itu kita akan mendapat dosa. Ya. Jadi dapat dipahami ya. Sekarang jangan lupa untuk kedepannya kalian harus buat tugas ya. Jadi sebelum Ibu kasih tugas, itu bagaimana pembelajarannya, kalian mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Yaitu nanti kalian buat poster ya. Di rumah dan bisa kita tempelkan nanti ya. Jadi masing-masing kelompok yang seperti Ibu bagikan tadi. Jadi sekarang kita untuk mengambil keberkahan daripada Allah, biar ilmu kita selalu melekat seiring umur kita. Jadi kita berdoa ya. Sama-sama kita berdoa ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina wa anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.